temanya adalah akulah terang dunia. Terutama di dalam ayat yang ke-12 tadi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ada banyak ayat ada banyak kata di dalam perikop ini yang menggunakan kata terang. Dan ini mengingatkan kita akan perayaan yang selalu dirayakan oleh orang-orang Israel sejak tahun 162 sebelum Masehi. Orang Israel sudah terbiasa merayakan hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah ini kalau di dalam Alkitab seperti di dalam Yohanes 10 ayat 22 itu disebut hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Orang Yahudi biasa menyebut hari raya Hanukkah. Hari raya yang selalu dirayakan setiap tanggal 25 bulan Kislev. Lalu dirayakan setiap hari selama 8 hari, berakhir pada tanggal 2 bulan Tebet. Nah, ini perayaan yang sangat penting bagi orang Yahudi atau orang Israel, mengingatkan peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah perjalanan umat Israel, karena peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Terjadi mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu ketika Yerusalem, Yudea dikuasai oleh pemerintahan Kekaisaran Yunani. Lalu raja di wilayah Yudea itu Antiochus Epiphanes yang keempat itu menguasai Yerusalem dan mengotori bait suci itu dengan berhala-berhala mereka. Dan yang paling menjijikkan adalah korban yang dibawa di dalam bait suci bukan domba yang gemuk, yang umur 1 tahun, yang tidak bercacat dan tidak bercela seperti di dalam kitab Imamat, bukan. Tapi binatang-binatang yang kotor, yang menjijikkan, termasuk adalah babi. Inilah maka kaum imam yang dipimpin oleh Yudas Makabe melawan pemerintahan Yunani itu dengan melakukan pemberontakan. Setelah mereka berhasil melawan, kemudian bait suci dibersihkan. Ketika bait suci dibersihkan, terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa. Mereka menemukan sebuah pelita dengan buli-buli yang berisi minyak yang biasanya dipakai sebagai minyak khusus, misalnya minyak istimewa, yang karena buli-bulinya itu kecil sehingga minyak itu biasanya hanya cukup untuk 1 hari saja. Tetapi ketika dinyalakan sampai hari ke-8, pelitanya masih menyala. Peristiwa ajaib itulah yang kemudian dirayakan setiap tahun oleh orang Israel sebagai hari raya Hanukkah, atau kadang-kadang disebut hari raya terang, hari raya pelita, hari raya pentabisan bait suci di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Makabe, baru dengar ya kitab Makabe, 2 Makabe pasal 10. Kitab Makabe itu kitab yang ditulis sesudah Maleakhi, sebelum Matius. Jadi sesudah Maleakhi, sebelum Matius itu ada 12 kitab yang disebut Deuterokanonika,
Orang Kristen menggunakan kitab suci Perjanjian Lama dari teks Ibrani, kadang-kadang disebut teks Masoret. Tetapi gereja-gereja seperti gereja Katolik dan gereja Ortodoks menggunakan kitab suci berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta itu ada 12 kitab di antara Maleakhi dan Matius yang disebut Deuterokanonika. Di antara 12 itu ada kitab yang namanya Makabe. Nah, di dalam 2 Makabe pasal 10, di situ perikopnya judulnya adalah Pentahiran Bait Allah. Jadi di dalam satu pasal ceritanya adalah tentang peristiwa pentahiran Bait Allah yang terjadi pada tahun 162 sebelum Masehi. Jadi peristiwa itu ada, peristiwa itu terjadi, peristiwa itu tercatat, bukan hanya tercatat di dalam sejarah orang Israel, tetapi juga tercatat di dalam kitab yang namanya kitab Makabe. Nah, sekarang dengan adanya Google, kita dengan mudah membuka. Jadi Bapak Ibu bisa membuka Pentabisan Bait Allah, atau Bapak Ibu membuka Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Terang. Nah, mengapa itu dirayakan? Karena peristiwanya itu ajaib. Mereka setelah membersihkan bait suci, lalu terjadi mujizat. Itu yang menjadi inti dari Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Pentabisan Bait Allah, atau Hari Raya Pentahiran Bait Suci. Intinya adalah setelah mereka membersihkan, menyucikan bait suci di Yerusalem itu, lalu terjadi mujizat. Nah, inilah yang menjadi inti dari Natal yang kita rayakan setiap tahun. Intinya adalah dari kekudusan akan lahir mujizat. Itulah sebabnya orang Israel merayakan dengan menyalakan lampu atau lilin selama 8 hari. Hari pertama lilin 1 yang dinyalakan, hari kedua dinyalakan lilin 2 lilin, hari yang ketiga 3 lilin, sampai hari yang ke-8 8 lilin. Makanya mereka mempunyai kaki dian yang lilinnya kakinya ada 9, karena yang di tengah dipakai untuk menyalakan satu persatu. Nah, kita tidak memfotokopi kisah seperti itu, tetapi penyalaan lilin dilakukan pada Minggu Advent yang pertama. Kita menyalakan lilin pada Minggu Advent yang pertama, Minggu Advent yang kedua, Minggu Advent yang ketiga, Minggu Advent yang keempat. Di gereja-gereja sekarang karena sudah modern, tidak pakai lilin, pakai listrik. Iya, saking modernnya. Ya, ini bukan lilin, tapi ini listrik. Tapi intinya adalah bahwa pada saat perayaan itu, di bait suci, lampu-lampunya, lampu pelita yang ada di bait suci dinyalakan semua. Dan rumah-rumah umat Tuhan yang ada di Yerusalem dan sekitarnya, rumahnya menyala semua. Jangan dibayangkan saat ini ada listriknya gitu, Bapak. Kita bayangkan tahun 60-an ketika belum ada listrik di kampung, di desa, ya kalau mau malam ya nyalakan ya pakai plok kontir, Petromax, rotor maju kan gitu. Kalau belum sore, belum gelap, ya belum dinyalakan. Kita bisa membayangkan ketika Yerusalem dan seluruh wilayahnya itu lampunya menyala semua. Lalu ayat Alkitab mengatakan, kota yang di atas gunung tidak akan bisa dihalangi terangnya. Ketika dia sudah menyala, terangnya akan menyala di seluruh kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
peristiwa yang ajaib itu, yang kemudian dirayakan setiap tahun, bahkan sampai hari ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi masih merayakan hari raya Hanukkah. Tetapi di kalangan orang Kristen mengambil inti makna dari peristiwa hari raya Pentapisan yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus itu sebagai peristiwa yang penting di dalam kehidupan iman Kristen kita, bahwa keajaiban itu selalu muncul, selalu keluar, selalu lahir dari kekudusan. Itu yang mau dirayakan juga oleh orang Kristen, yang diawali dari peristiwa Yesus Kristus, bahwa mujizat itu selalu muncul dari kekudusan. Dan di dalam tradisi Kristen, hari raya terang itu kemudian dinyalakan dengan pohon Natal. Zaman dulu waktu saya sekolah minggu itu, pohon Natal itu dikasih lilin, itu banyak sekali. Anak-anak sekolah minggu maju ke depan menyalakan satu sampai buahnya gitu, pakai kayu gitu nyalakan gitu satu. Sekarang lebih hemat, lebih irit, sudah ada lampu kelap-kelipnya gitu. Kalau menyalakan yang paling 3 atau 5 gitu. Oh dulu pohon Natalnya lilinnya banyak loh. Terus anak-anak sekolah minggu dikasih kayu sudut begitu, ada lilinnya dinyalakan, suruh maju menyalakan lilin. Saya sekolah minggu dulu begitu. Karena banyak lampunya semua pada sana. Nah karena apa? Ya karena gereja mengingat bahwa terang itu muncul dari kekudusan. Keajaiban itu muncul dari kekudusan. Nah terang di dalam ayat ini ketika dikatakan akulah terang dunia, ada kata yang istimewa di dalam ayat ini. Ayat ini di dalam bahasa Yunani menggunakan istilah ego, eimi, akulah. Ini seperti di dalam perjanjian lama, anihu, akulah. Jadi kalau di dalam perjanjian baru itu ego, eimi itu akulah terang dunia. Di dalam perjanjian lama itu anihu, akulah. Kata itu adalah kata yang spesifik diucapkan oleh Yahweh. Nah, ketika Yesus berkata akulah terang dunia, kalimat ini bukan kalimat yang sedang khotbah, enggak. Jadi ini bukan kalimat ketika Yesus berkhotbah, tidak. Ini bukan ketika di atas bukit Yesus berkhotbah berbahagialah, enggak. Atau mengingatkan janganlah kamu melakukan, janganlah kamu melanggar firman ini, enggak. Tapi ini adalah sebuah kalimat yang memproklamasikan, menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Mengapa? Karena Yesus tidak berkhotbah. Yesus sedang memproklamasikan dirinya sendiri, menyatakan dirinya sendiri bahwa akulah terang dunia. Karena terang itu ada di dalam diriku. Dan terang itu, dan kita tarik ke belakang, adalah sebagai peristiwa di mana Roh Allah turun. Ribuan tahun umat banyak bangsa-bangsa itu kepingin bagaimana supaya Roh Allah itu turun, bagaimana supaya Roh Kudus itu turun. Tapi tidak banyak bangsa-bangsa yang bisa mengalami bagaimana Roh Kudus itu turun. Tetapi begitu Roh Kudus itu turun, maka ia menjadi ciptaan baru, ia menjadi manusia baru, ia menjadi lahir baru, seperti di dalam Yohanes 3. Begitu Roh itu turun, maka terang itu telah hadir, telah datang, telah tiba, telah menetap di dalam hati seseorang. Jadi kita membaca di dalam Alkitab bahwa terang kasih Allah diam di dalam hati orang yang percaya. Itu artinya bahwa terang Roh
Allah itu telah turun. Ketika roh Allah itu belum turun, maka dia sedang berkorban. Tapi ketika roh Allah itu sudah turun, dia tidak berkorban. Dia sedang memproklamasikan dirinya sendiri bahwa terang itu ada di dalam diri. Itulah yang digambarkan oleh gereja-gereja zaman dahulu, terutama gereja ortodok. Ketika orang-orang suci itu gambarnya di sini ada cahayanya, tetapi gambarnya Yesus Kristus itu cahayanya ada di sini. Sangat terang sekali, memancar dengan terang sekali. Karena terang itu sudah ada di dalam dia dengan kalimat akulah terang dunia, maka terang itu memancar dengan sangat terang sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tandanya bahwa ia sungguh-sungguh menjadi terang dunia. Terangnya dunia, sebenarnya kalimatnya begitu, bukan terang yang menerangi dunia. Jadi dunia itu, terangnya itu ada di dalam Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Dimanapun dia berada, terang itu selalu memancar dari dalam dirinya, dari dalam diri Yesus Kristus. Karena dia berkata, akulah terang dunia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ketika Yesus bersabda, aku dan Bapa adalah satu, karena terang itu telah datang tinggal diam di dalam dia, sehingga Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, hal inilah yang Yesus kehendaki supaya murid-muridnya juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya murid-murid dibantu, ditolong, sering diajak berdoa, pagi-pagi berdoa, sampai malam dia berdoa. Tapi muridnya seringkali ngantuk, tertidur kan gitu. Ya, karena pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya itu bukan karena berkhotbah. Hal yang paling banyak, waktu yang paling banyak dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya adalah berdoa. Dan muridnya diajari supaya dia punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Karena waktu yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari adalah bekerja, berbuat sesuatu. Nah, Yesus menghendaki supaya waktumu lebih banyak untuk berdoa. Karena dunia, orang-orang dunia, waktunya lebih banyak dipakai untuk berbuat sesuatu, bekerja, bermain, bergaul, dan sebagainya. Yesus mengajari murid-muridnya supaya punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Supaya apa? Supaya terang itu tinggal diam di dalam hati murid-muridnya juga. Supaya murid-muridnya juga ketika Yesus bersabda, kamu adalah terang dunia. Yesus menghendaki supaya kamu, murid-muridnya, mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Terang itu ada di dalam dirinya, di dalam diri murid-muridnya, dan memancar dari dalam diri murid-muridnya, sehingga muridnya berkata, aku juga adalah terang dunia. Jadi orang Kristen seringkali kan baik hati, rendah hati, gak mau sombong gitu kan. Kita tidak mengatakan aku terang dunia, aku adalah lilin-lilin kecil yang menerangi dunia. Tidak apa-apa lah, kecil-kecil tidak apa-apa, yang penting ada cahaya yang bersinar dari dalam diriku sebagai lilin-lilin Kristus yang boleh. Tapi Tuhan menghendaki kamu adalah terang dunia. Jangan hanya kecil. Kalau bisa terang itu bersinar sangat besar sekali di dalam kehidupan kita. Amin, betul. Ya, kecil lumayan, Pak. Ya sudah bagus dan lumayan. Tapi masih bisa lebih besar lagi, Bapak Ibu. Karena dengan terang itu ada banyak hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Murid-murid ini menulis kitab suci karena dia sudah memiliki terang itu di dalam hidup kita.
Nah, tetapi gereja zaman sekarang menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jelas yang saya maksudkan. Jadi murid-murid itu karena mengalami bahwa ia adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, murid-murid adalah terang dunia. Kenapa Yesus berkata murid-murid adalah terang dunia? Karena terang itu sudah ada, tinggal diam di dalam diri murid-muridnya, sehingga murid-murid itu bercahaya. Ketika terang itu bercahaya, ada banyak ayat yang bisa ditulis untuk menjelaskan tentang terang kasih. Hidupnya penuh kasih, hidupnya sukacita, hidupnya damai sejahtera, hidupnya penuh dengan kemurahan, apalagi. Semua perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan karena terang itu telah ada, tinggal diam di dalam hatinya dan memancar dari dalam hatinya, sehingga banyak ayat ditulis oleh murid-muridnya untuk menjelaskan hal yang satu. Terang itu ada di dalam hati saya. Nah, yang membuat orang Kristen zaman sekarang mengalami kesulitan adalah kita menjelaskan ayat. Padahal ayat itu mau menjelaskan supaya terang itu ada di dalam diri kita, di dalam dirimu. Tetapi orang Kristen malah menjelaskan ayat. Padahal maksudnya murid-murid ketika menulis ayat itu adalah supaya kamu mengalami sendiri terang itu ada di dalam hatimu. Bukan mengerti sendiri supaya terang itu ada di dalam hatimu. Maka pasti hidupmu bahagia. Ketika terang itu ada di dalam hatimu, pasti hidupmu penuh kasih. Ketika terang itu ada di dalam hidupmu, maka pasti hidupmu akan selalu setia pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Bukan kita, aku wis ngerti ayatnya, tapi durung iso lakoni bukan begitu. Tapi ketika terang itu ada di dalam hati kita, hidup kita selalu dikuasai oleh terang kasih Allah. Amin, Bapak Ibu. Nanti tahun 2026 kita akan semakin banyak belajar lagi supaya terang itu tinggal diam di dalam hati kita. Sudah tidak waktunya lagi kita orang Kristen dijelaskan terang itu apa. Kalau dijelaskan ayat, wis banyak yang muter. Yang terpenting bukan penjelasan. Yang paling penting adalah supaya terang itu turun tinggal diam di dalam hati kita, supaya kita menjadi ciptaan yang baru, lahir baru, menjadi manusia baru yang lama kita tinggalkan. Pada tahun 2026 kehidupan kita diisi dengan sesuatu yang baru, yaitu terang kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi